Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah statistik. Jadi, langsung saja kita mulai presentasinya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Koes Robani dengan NIM D101211020 sebagai moderator pada video kali ini. Selanjutnya, Nurul Kolbib Aulia Putri Karim dengan NIM D101211004. Selanjutnya, Az-Zahra Diawul dengan NIM D101211006. Selanjutnya, Atifa Fasya Maharani dengan NIM D101211008 dan Muhammad Imran Gimnastiar Hamrin dengan NIM D101211002. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang populasi dan sampel. Pengertian populasi dan sampel. Populasi merupakan segala sesuatu yang memberikan penjelasan mengenai objek dalam penelitian, yang di dalamnya senantiasa memberikan penjelasan sekaligus uraian mengenai karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek penelitian tersebut. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu untuk kemudian dianggap menjadi wakil dari keseluruhan populasi yang menjadi fokus dalam metode penelitian sosial atau penelitian dalam statistika. Simpelnya, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Metode populasi dan sampel ini digunakan dalam penelitian survei. Misalnya ketika dalam survei suara pada saat pemilu. Baik survei yang dilakukan ketika perhitungan suara atau saat quick count, atau juga saat survei yang dilakukan sebelum terjadinya pemilu. Lembaga-lembaga survei yang ada mengambil beberapa sampel dengan menggunakan metodologi atau teknik tertentu. Dan hasil yang didapat pun tidak jauh berbeda dengan hasil kenyataan yang sesungguhnya. Teknik pengambilan populasi dan sampel dilakukan agar dapat menghemat biaya dan memudahkan pengerjaannya. Dalam contoh kasus ini, jika diambil sebuah kesimpulan, maka populasi seharusnya dilakukan dengan mensurvei seluruh rakyat Indonesia. Namun ternyata, sampel yang ada hanya beberapa masyarakat saja yang dijadikan sampel di dalam survei yang dilakukan. Kemudian, kriteria sampel. Terdapat dua kriteria sampel, yang dimana yang pertama itu inklusi dan yang kedua eksklusi. Inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Kemudian, yang kedua eksklusi, yang dimana dipahami sebagai keputusan peneliti untuk menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel atau sampling. Sampling adalah proses menyeleksi populasi serta meneliti sifat dan karakter dari subjek yang akan dijadikan sampel, lalu hasilnya nanti akan dilakukan generalisasi. Teknik sampling ini dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama adalah probability sampling. Teknik ini dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya. Yang pertama adalah simple random sampling. Mengapa dikatakan simple? Karena teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata, dan cara yang paling sering dipakai adalah melalui undian, yang hasilnya nanti akan memiliki tingkat generalisasi tinggi, namun tidak seefisien stratified sampling. Sampling ini pun bisa dilakukan jika populasinya homogen. Yang kedua adalah systematic sampling.
Teknik sampling ini hampir sama dengan random sampling, hanya saja sampling ini memiliki angka random dari tabel. Penarikan sampel ini dengan cara mengambil nomor urut dari daftar populasi. Kemudian yang ketiga adalah proportionate stratified random sampling. Pada simple random sampling, sampling populasinya homogen, maka pada stratified random sampling ini dilakukan jika populasinya tidak homogen, serta berstrata. Cara pengambilan bisa dilakukan dengan cara undian ataupun sistematis. Dan yang terakhir adalah cluster sampling. Teknik sampling ini dilakukan jika sampel objek yang akan diteliti sangat luas, seperti penduduk provinsi misalnya. Maka penelitian ini hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Kemudian non-probability sampling. Teknik ini pun dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya. Yang pertama adalah sampling sistematis. Pengambilan sampel teknik ini berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian yang kedua adalah sampling kuota. Teknik ini untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah anggota yang diinginkan. Seperti misalnya sampel laki-laki sebanyak 70 orang, maka sampel perempuan pun harus sebanyak 70 orang. Yang ketiga adalah accidental sampling. Suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang cocok dan secara kebetulan bertemu dengan sang peneliti dapat dipakai menjadi sampel. Yang keempat adalah proportive sampling. Teknik ini dilakukan dengan pertimbangan atau seleksi khusus. Misalnya, kita ingin meneliti kriminalitas di daerah tertentu, maka kita mengambil informan, pelaku, dan korban dari daerah tersebut. Selanjutnya adalah snowball sampling. Pada teknik ini, penentuan sampelnya mula-mula dari yang jumlahnya kecil kemudian besar, atau berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya. Seperti misalnya meneliti kasus kriminalitas, maka sumber informan pertama mengarah pada informan kedua, lalu informan seterusnya. Dan yang terakhir adalah sampling jenuh, yang merupakan teknik penentuan sampel jika semua anggota populasinya digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif sedikit. Selanjutnya, cara menentukan jumlah sampel dengan rumus Lovin. Agar sampel yang kita ambil dapat benar-benar mewakili populasinya, kita perlu suatu standar ataupun cara dalam menentukan sampel. Salah satunya menggunakan rumus Lovin yang sederhana dan mudah dihitung. Mengutip buku statistika seri dasar dengan SPSS oleh Aloysius Rangga Aditya Nalendra dan kawan-kawan, rumus Lovin adalah formula untuk menghitung jumlah sampel minimal jika perilaku sebuah populasi belum diketahui secara pasti. Secara matematis, rumus Lovin yang kita gunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Dengan keterangan, N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah total populasi, lalu E kecil sama dengan batas toleransi error. Dalam rumus Lovin ada ketentuan sebagai berikut. Nilai E sama dengan 0,1 atau 10% untuk populasi dalam jumlah besar. Nilai E sama dengan 0,2 atau 20% untuk populasi dalam jumlah kecil. Jadi, rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Lovin adalah antara 10 hingga 20% dari populasi penelitian. Dan yang terakhir adalah contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh kualitas air terhadap kesehatan warga masyarakat di desa maju. Diketahui jumlah total populasi warga di desa tersebut adalah 600 orang. Jika dilakukan pengambilan sampel data dengan batas toleransi kesalahan yaitu 10%, berapa banyak sampel minimum yang diperlukan? Diketahui jumlah total populasi sebesar 600 orang. Diketahui batas toleransi error sebesar 10%. Ditanyakan, berapakah jumlah sampel minimum? Penyelesaiannya dengan cara jumlah sampel
sama dengan jumlah total populasi dibagi 1 ditambah jumlah total populasi dikali batas toleransi error kuadrat. Penyelesaiannya seperti yang tertera pada slide ini. Jadi, banyak sampel minimum yang diperlukan adalah 86 orang. Namun, hal yang perlu diperhatikan bahwa penentuan jumlah sampel dengan rumus Lovin ini hanya dapat digunakan apabila jumlah populasinya diketahui. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.